Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selisa Fitri Julianti dari kelas PPKN 1A NPM 2213032022. Di sini saya akan menjelaskan materi Pancasila sebagai dasar negara. Latar belakang lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Konsep Pancasila sebagai dasar negara diajukan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila juga digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara dan mengatur penyelenggaraan aparatur negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Makna Pancasila sebagai dasar negara yang pertama yaitu Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat Indonesia. Yang kedua, Pancasila berperan sebagai landasan dan dasar bagi pelaksanaan pemerintah. Yang ketiga, Pancasila sebagai kaidah negara bersifat mengikat dan memaksa. Contoh kasus penyimpangan Pancasila sebagai dasar negara yaitu gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama, tidak ada sikap toleransi pada sesama, fanatisme yang bersifat anarkis, pembunuhan, dan lain-lain. Contoh kasusnya, belakangan ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan terjadinya bom bunuh diri di Surabaya, Jawa Timur. Ledakan bom ini terjadi di 3 gereja dan beberapa hari kemudian, ledakan kembali terjadi di area kantor polisi yang menyebabkan beberapa korban jiwa. Korban jiwa tersebut diantaranya beberapa masyarakat dan juga pelaku bom itu sendiri. Amak News Regency melaporkan, kelompok ISIS bertanggung jawab atas 3 bom bunuh diri di gereja Surabaya, Indonesia. Amak News merupakan kantor berita ISIS yang ada di Indonesia. Hingga 24 Mei 2018, sudah ada 74 terduga teroris yang ditangkap Densus 88 usai terjadi tragedi bom di 3 gereja Surabaya tersebut. Para terduga teroris ditangkap di sejumlah wilayah, 14 orang diantaranya meninggal dunia. Perlakuan terorisme sendiri jelas sangat menyimpang beberapa nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Salah satunya sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Selain sila pertama, terorisme tersebut juga menyimpang pada sila kedua dan ketiga. Terorisme di Indonesia sendiri dapat disebabkan karena kurangnya akan pemahaman nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya. Dari kasus bom bunuh diri tersebut dikatakan bahwa alasan pelaku melakukan bom bunuh diri yaitu jihad. Hal tersebut sangat menyimpang nilai sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, yang mana menghilangkan nyawa seseorang walau alasannya adalah berjihad. Solusi. Menurut saya, solusi yang dapat dilakukan untuk menangani kasus ini dapat berupa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya yaitu melakukan pemberantasan terhadap pelaku-pelaku terorisme secara cepat, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang aksi terorisme maupun pencegahan terhadap aksi terorisme, dan juga pengamanan dari aparat negara lebih diperketat lagi untuk menghindari terjadinya korban jiwa. Banyaknya kasus bom yang terjadi menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menjaga kerukunan umat beragama yang notabene Indonesia terdiri dari beragam agama. Selain itu, masyarakat juga harus turut serta berperan dalam menangani kasus bom ini. Langkah-langkah yang dapat diambil diantaranya yaitu tidak mengikuti perkumpulan-perkumpulan yang menjurus kepada ISIS, jangan mau jika diajak oleh seseorang untuk masuk ke dalam kelompok agama yang belum jelas, mempelajari tentang ciri-ciri ajakan kelompok ISIS agar kita tidak terjebak ke dalamnya, dan juga menyaring informasi terlebih dahulu jika mendapat pesan yang mencurigakan dengan melihat situs resmi dari akun atau situs pemerintah. Dan yang terakhir yaitu jangan terhasut oleh ajakan orang lain. Ya, presentasi dari saya. Jika ada yang ingin menambahkan atau bertanya, dipersilakan.
Jelaskan apa yang akan terjadi jika Pancasila tidak dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Ya. Baik, terima kasih. Pancasila tidak dijadikan sebagai dasar negara, maka akan ada banyak kekacauan yang terjadi di dalam negeri. Contohnya, seperti radikalisme, konflik antar budaya dan suku, konflik agama, hingga rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Sudah jelas? Ya. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.